Brosis, salam sejahtera buat semua. Tahun 1990, Irak punya tentara yang termasuk salah satu terbesar di dunia, berada di peringkat keempat secara global loh. Banyak orang bilang mereka hampir tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer yang begitu besar. Tapi, tahukah kalian bahwa ketika Perang Teluk 1991 pecah, setelah Irak menginvasi Kuwait, mereka malah kalah habis-habisan hanya dalam 100 jam saja saat serangan darat Operasi Desert Storm? Pasti banyak yang penasaran kenapa tentara raksasa bisa kalah cepat banget. Gimana koordinasi dan teknologi militer koalisi yang bikin mereka dahsyat banget? Dan apa pelajaran yang bisa diambil dari perang ini? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah resmi dan analisis ahli militer ya. Sebelum kita masuk ke inti perang, mari kita lihat dulu betapa besarnya kekuatan militer Irak pada tahun 1990 ya. Setelah perang Iran-Irak yang berlangsung dari 1980 ya Operasi Desert Storm, Irak punya lebih dari 1 juta prajurit aktif, ditambah sekitar 650.000 pasukan cadangan. Mereka juga punya ribuan tank, pesawat tempur, dan sistem rudal yang canggih buat masa itu. Irak memiliki peralatan militer dari berbagai negara besar, seperti Soviet, Amerika Serikat, dan Prancis. Mereka punya tank jenis T-72 yang dianggap sangat tangguh, pesawat tempur MiG dan Sukhoi, serta sistem rudal permukaan ke udara yang modern. Pasukan Irak sudah punya pengalaman perang yang cukup banyak setelah bertempur selama 8 tahun melawan Iran. Banyak prajurit dan komandan mereka sudah ahli dalam taktik perang konvensional. Dengan kekuatan yang begitu besar, Irak dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, bahkan berada di peringkat keempat setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina. Ini yang bikin banyak orang terkejut ketika mereka akhirnya kalah dengan cepat di Perang Teluk. Perang Teluk dimulai pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, ketika pasukan Irak yang dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein secara tiba-tiba menyerang dan menduduki negara kecil tetangganya, Kuwait. Ada beberapa alasan mengapa Irak melakukan invasi ini. Setelah Perang Iran-Irak, Irak punya utang yang sangat besar kepada Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya. Irak merasa bahwa Kuwait harus menghapus utangnya karena mereka membantu melawan Iran. Irak mengklaim bahwa beberapa wilayah di Kuwait sebenarnya adalah bagian dari Irak, dan juga merasa bahwa Kuwait mengekspor minyak terlalu banyak yang membuat harga minyak dunia turun dan merugikan ekonomi Irak. Presiden Saddam Hussein ingin membuat Irak menjadi kekuatan dominan di kawasan Teluk Persia, dan menduduki Kuwait dianggap sebagai langkah untuk mencapai tujuan itu. Invasi ini langsung mendapatkan kecaman dari seluruh dunia. PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Irak segera menarik pasukannya dari Kuwait, tapi Irak menolak. Akhirnya, sebuah koalisi internasional yang terdiri dari 35 negara dibentuk untuk mengusir Irak dari Kuwait dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin utama koalisi. Beberapa bulan melakukan serangan udara yang menghancurkan banyak fasilitas militer Irak, koalisi akhirnya meluncurkan serangan darat yang disebut Operasi Desert Storm pada tanggal 24 Februari tahun 1991. Yang mengejutkan dunia adalah serangan darat ini hanya berlangsung 100 jam saja sebelum Irak menyerah total. Ada beberapa alasan mengapa serangan ini bisa berhasil dengan sangat cepat. Serangan udara koalisi selama beberapa bulan sebelumnya sudah menghancurkan sebagian besar sistem pertahanan udara Irak, komunikasi militer, dan pangkalan pasukan. Ini membuat pasukan Irak tidak bisa berkoordinasi dengan baik saat serangan darat datang. Koalisi punya teknologi militer yang jauh lebih maju daripada Irak. Mereka menggunakan pesawat tempur-tempur yang bisa menghindari radar, sistem navigasi presisi, dan rudal pandu yang bisa mengenai target dengan sangat akurat. Pasukan dari 35 negara di dalam koalisi bisa bekerja sama dengan sangat baik. Mereka punya sistem komunikasi yang terpadu dan taktik perang yang sudah direncanakan dengan matang.
Koalisi menggunakan taktik serangan dari arah yang tidak diantisipasi oleh Irak. Mereka menyerang dari sisi barat Kuwait yang dianggap lebih aman oleh Irak, yang membuat pasukan Irak kewalahan dan tidak bisa bertahan. Setelah hanya 100 jam serangan darat, Presiden Saddam Hussein mengumumkan bahwa Irak akan menarik pasukannya dari Kuwait dan perang secara resmi berakhir pada tanggal 28 Februari tahun 1991. Kekalahan Irak yang begitu cepat tidak hanya karena kekuatan koalisi yang besar, tapi juga karena beberapa kelemahan yang dimiliki Irak. Koalisi punya dukungan resmi dari PBB dan banyak negara di dunia, yang membuat mereka punya Perang Teluk 1991 punya dampak yang sangat besar terhadap dunia militer dan geopolitik. Perang ini menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi hanya bergantung pada jumlah pasukan besar, tapi juga pada teknologi militer, koordinasi, dan sistem informasi yang baik. Ini membuat banyak negara mulai melakukan reformasi pada angkatan bersenjata mereka. Perang ini menjadi ajang uji coba untuk banyak teknologi militer baru, tapi juga pada teknologi militer di masa depan. Perang ini menunjukkan bahwa kerjasama militer antar negara bisa menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menangani ancaman regional atau global. Setelah perang ini, AS semakin dianggap sebagai kekuatan super global yang bisa memimpin koalisi internasional untuk menangani masalah geopolitik. Meskipun Irak dikeluarkan dari Kuwait, situasi di kawasan Teluk Persia tetap tidak stabil. Sanksi ekonomi terhadap Irak membuat rakyatnya menderita, dan ketegangan antara Irak dengan negara lain tetap berlanjut hingga Perang Irak tahun ke-2003. Perang ini menunjukkan bahwa PBB bisa berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia jika ada dukungan dari negara besar. Namun ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kapan penggunaan kekerasan militer bisa dianggap sah. Dari Perang Teluk 1991 ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kekalahan Irak menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau perlengkapan, tapi juga dari kemampuan untuk menggunakan teknologi dan berkoordinasi dengan baik. Perang yang dilakukan dengan dukungan internasional dan berdasarkan hukum internasional akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat global dan memiliki tujuan yang lebih jelas. Setiap negara perlu terus mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi agar bisa menjaga keamanan dan kemampuan pertahanan negara. Perang selalu membawa penderitaan bagi rakyat dan kerusakan bagi negara. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam dunia yang semakin terhubung, kerjasama antar negara sangat penting untuk menangani masalah global seperti agresi negara lain, terorisme, atau perubahan iklim. Jadi kesimpulan ya, Perang Teluk 1991 adalah peristiwa sejarah yang menunjukkan betapa pentingnya teknologi, koordinasi, dan dukungan internasional dalam perang modern. Meskipun Irak punya tentara yang sangat besar, mereka kalah cepat karena tidak bisa bersaing dengan kekuatan yang lebih terorganisir dan memiliki teknologi yang lebih maju. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perang ini untuk selalu berusaha menjaga perdamaian dan bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan makmur. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang sejarah perang yang mengubah paradigma militer dunia. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat dukung perdamaian dunia ya!